Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini 9 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 11 ayat 3 sampai ayat 4. Saya bacakan untuk kita ayat ini demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke bumi." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, menara lambang kekuasaan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, 2 bulan lalu saya berkunjung ke negeri Belanda. Saya memanfaatkan kunjungan itu sebaik-baiknya. Salah satu yang penting bagi saya ialah bagaimana kehidupan kekristenan di negeri itu. Dengan latar belakang pemikiran bahwa banyak misionaris yang diutus dari Belanda ke negeri kita ini, termasuk GKI Kuitang khususnya, diawali oleh pelayanan misionaris dari negeri Belanda, dari gereja Gereformeerd Nederland Kerk. Untuk itu ya kita patut bersyukur, karena demikianlah Roh Kudus menuntun para misionaris ini membawa Injil ke negeri kita ini. Saya menyaksikan gereja-gereja yang sangat besar di setiap kota dan menara gereja yang sangat tinggi, dan gereja-gereja itu masih memiliki orgel pipa yang masih berfungsi baik sebagai tanda kebesaran gereja itu. Tetapi yang sangat kontras, pengunjung kebaktian minggu di gereja yang besar itu tidak lebih dari 100 orang. Itu pun lebih 2/3 adalah orang yang sudah lanjut usia. Saya bertanya kepada seorang teman pendeta di negeri Belanda yang dulu pernah sebagai dosen di STT Jakarta. Saya bertanya, mengapa tidak ada pengunjung kebaktian minggu di gereja yang begitu besar? Beliau menjawab, itulah dulu penguasa negeri ini, penguasa negeri-negeri di Eropa ini menyatakan kekuasaannya sebagai wakil Tuhan dengan mendirikan gereja dan menara yang tinggi-tinggi. Penguasa pusat di setiap negeri menyatakan kekuasaannya dengan menara gereja yang tinggi. Maka menyusullah pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota-kota besar. Mereka mendirikan gereja sebagai lambang kekuasaan mereka juga. Bukan berdasarkan kepentingan umat, besarnya banyaknya umat. Demikian juga pejabat-pejabat gereja diberi pakaian yang megah, tidak mau kalah dengan pakaian pejabat negara. Lalu dia katakan, sekarang zaman sudah berubah. Sistem pemerintahan dan kekuasaan di negeri ini berubah, sehingga gereja-gereja tidak lagi dibutuhkan untuk menyatakan kekuasaan. Dia melanjutkan, di Indonesia agama juga mendapat tempat menyatakan kekuatan dan kekuasaan
sehingga gereja-gereja patut turut menguatkan umatnya menghadapi kehidupan berdampingan dengan agama-agama lain. Kehadiran gereja sangat utama di negeri di Indonesia membangun iman umatnya. Bahan renungan kita adalah suatu saat di mana orang-orang yang masih trauma mendengar kisah peristiwa air bah pada zaman Nuh. Untuk itu, orang-orang ini yang tidak lain adalah cucu cicit Nuh. Mereka membangun satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Langit dunia ilahi. Kalau dulu Nuh saat keluar dari bahtera mendirikan mezbah, mempersembahkan korban bagi Tuhan sebagai ucapan syukur dan untuk kemuliaan Tuhan, maka atas korban persembahan itu Tuhan berkenan akan apa yang dilakukan oleh Nuh, dan Tuhan berjanji tidak lagi mendatangkan air bah seperti zaman Nuh ini. Bagaimana dengan cucu cicit Nuh itu? Justru mereka mencari nama untuk memuliakan nama sendiri. Mereka melihat tindakan orang-orang itu, bagaimana mereka membangun untuk dirinya sendiri. Namun Tuhan tidak berkenan. Akhirnya Tuhan menggagalkan rencana itu dan meruntuhkan kota dan menara itu, supaya rencana Tuhan berjalan dengan mengacaukan bahasa mereka sehingga tidak saling mengerti satu dengan yang lain, dan manusia berpencar memenuhi seluruh bumi. Sampai pada zaman ini, agama-agama di segala negeri menyatakan kekuasaan Tuhan, bukan kekuasaannya, tetapi kekuasaan Tuhan yang mereka sembah dengan mendirikan lambang kehadiran Tuhan di menara rumah-rumah ibadah mereka, termasuk gereja, meninggikan salib. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, bagaimana Anda memberi makna lambang atau ikon agama di rumah ibadah Anda, baik di luar rumah, di luar gedung, baik di dalam rumah ibadah itu. Yang kedua, zaman now, zaman saat ini, dengan apa bangsa-bangsa menyatakan kekuasaan mereka. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, siapa penguasa tertinggi bagi Anda? Apa tandanya? Mari berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur Injil keselamatan telah sampai pada kami melalui utusan para misionaris. Kami mengimani Allah Bapa adalah penguasa sejati bagi kami seluruh umat manusia. Bapalah yang kami tinggikan dalam kehidupan kami dengan berserah hati kepada Bapa. Bapa mengasihi seluruh umat manusia berdosa yang penuh kasih dan kuasa telah mengutus Yesus Kristus, dan Yesus Kristus wafat di kayu salib. Karena itu kami mengangkat salib sebagai kesaksian kami bahwa Dialah penguasa yang sejati bagi seluruh dunia ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.